suara percikan air yang awalnya mengalir, kini tiba-tiba terhenti. Keanehan mulai terjadi saat Ibu Sumi memperhatikan tiap tetes air yang menetes dari selang yang diletakkan di tong pemandian. Dari luaran, ia mendengar suara kaki yang digesekan secara perlahan. Bunyinya sangat berirama hingga membuat bulu kuduk Ibu Sumi merinding dibuatnya. Perlahan, Ibu Sumi meletakkan kepala jenazah tersebut. Ia melihat ada sesosok bayangan hitam yang berada di bagian samping kanan tirai. Ibu Sumi paham betul jika suaminya berada di bagian sebelah kiri. Sedangkan di bagian kanan adalah bagian yang tidak bisa terjamah oleh siapapun karena lokasinya berdekatan dengan perkebunan. Sedangkan bagian kirinya adalah bagian yang bisa dimasuki oleh para warga. Lantunan doa terus-menerus diucapkan Ibu Sumi dalam hati. Bibirnya yang semula kering, kini akhirnya terbasahkan dengan air liur mulutnya karena pergerakan dari mulut Ibu Sumi terhadap bacaan doa yang dilantunkannya tanpa suara. Srak-srak. Suara itu tampaknya terhenti saat berada tepat di dekat tirai. Ibu Sumi memperhatikan bentukan kaki dengan cara menundukkan kepalanya ke bawah. Matanya benar-benar jeli saat melihat bagian dari ujung kaki hingga mendapati sebuah keanehan yang terjadi. Bulu kuduknya seakan berdiri lebih dulu sebelum dirinya melihat secara lengkap keseluruhan tubuh seseorang yang tengah berdiri di bagian kanan tirai pemandian. Jantung Ibu Sumi berdegup kencang. Nafasnya mulai tidak stabil. Bibirnya terus-menerus digerakkan dengan membaca bacaan doa untuk memohon perlindungan dari gangguan-gangguan aneh yang sedang dirasakannya. Kedua tangan Ibu Sumi tiba-tiba menjadi lemas saat dirinya mendengar sesuatu dari tempat si jenazah tersebut ditidurkan. Bunyi gerakan tulang yang benar-benar jelas dan penampakan sebuah kaki yang seluruh bagiannya mirip seperti kaki si jenazah tersebut. Krak! Krak! 2 kali suara tulang itu berbunyi seakan-akan telah membuat telinga Ibu Sumi enggan mendengar apapun lagi. Ia tahu suara itu benar-benar dari si jenazah. Seakan menaklukkan rasa takutnya, Ibu Sumi memberanikan diri mengangkat wajahnya ke atas. Dan apa yang terjadi posisi wajah dari jenazah tersebut telah menghadap ke arah Ibu Sumi. Jenazah tersebut seperti memelintir lehernya sendiri hingga mampu melihat tubuh Ibu Sumi secara langsung yang sedang memantau hal lain di sekitarnya. Sorot matanya yang awalnya terpejam, kini tatapannya menatap tajam ke arah Ibu Sumi dengan tatapan yang sangat mengerikan. Ibu Sumi langsung berteriak karena itu. Ia kemudian menutupi wajahnya dengan kedua tangan, menjatuhkan diri di dekat tirat hingga membuat tirai bergerak karena tertimpa beban berat tubuh Ibu Sumi. Teriakan itu pun membuat Pak Sumardi langsung menerobos masuk ke dalam tempat pemandian. Ia terkejut saat melihat istrinya sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan sembari mengatakan, "Ojo ganggu aku. Kowe wis mati. Kowe wis ra ono nang dunyo. Jangan ganggu aku. Kamu sudah mati. Kamu sudah tidak ada di dunia." "Bu, Ibu, ada apa, Bu?" Pak Sumardi segera menutup jenazah tersebut menggunakan kain jarik. Ia tidak mau jika kedatangan kehebohan ini mengundang banyak orang. Dan jika itu terjadi, Pak Sumardi telah menjaga kehormatan jenazah sebagaimana mestinya. Dan benar saja, kepanikan yang dirasakan oleh Ibu Sumi ternyata mengundang keluarga dari jenazah tersebut. Mereka kemudian berbondong-bondong untuk mendatangi lokasi pemandian jenazah. Kedatangan mereka membuat Pak Sumardi semakin tidak tenang. Proses pemandian jenazah ini benar-benar kacau karena keanehan yang terjadi terus-menerus meneror Ibu Sumi. Salah satu anggota dari keluarga si jenazah tersebut menanyakan perihal apa yang terjadi. Pak Sumardi kemudian menjelaskan bahwa keduanya merasakan ada keanehan yang terjadi kepada si jenazah. "Pak,
Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya salah seorang anggota keluarga jenazah tersebut. Pak Sumardi segera memapah tubuh Ibu Sumi. Ia kemudian menatap tajam kepada salah satu anggota dari keluarga jenazah tersebut. Kami akan selesaikan ini dengan cepat. Mohon tinggalkan kami berdua. Tapi, kenapa tadi berteriak? Apa yang terjadi? Tanya anggota keluarga tersebut. Pak Sumardi mendekati pria muda tersebut. Ia kemudian menepuk pundaknya sembari meminta kepadanya untuk meninggalkan dirinya dan juga Ibu Sumi. Pak, ucap Ibu Sumi dari dekat jenazah tersebut, dengarkan, nak. Kami sebenarnya merasa terbebani dengan pekerjaan kami. Tapi, kami lebih merasa terbebani jika urusan kami belum kelar dan dirimu malah ingin tahu apa yang sudah terjadi saat ini. Tapi bagaimana jadinya jika dirimu terkena gangguan aneh dari hal gaib? Pemuda tersebut langsung memundurkan diri. Ia seperti merasa ketakutan tatkala Pak Sumardi menjelaskan bahwa yang baru saja terjadi adalah oleh karena gangguan gaib yang baru saja menyerang Ibu Sumi secara nyata. Kepergian dari pemuda tersebut membuat Pak Sumardi dan Ibu Sumi semakin tenang. Akan tetapi, Pak Sumardi segera meminta kepada istrinya untuk menyelesaikan pemandian tersebut dengan cepat. Cepat selesaikan. Ada yang tidak beres dengan jenazah ini. Iya, Pak. Ada yang tidak beres dengan jenazah ini. Kali ini, pemandian pun berhasil dipercepat berkat dibantu oleh Pak Sumardi. Mereka berdua juga segera mengkafani, memandikan setiap bagian-bagian dari jenazah tersebut. Walau ada banyak kejanggalan dari jenazah wanita yang mereka mandikan, tapi keduanya benar-benar tutup mulut akan hal tersebut. Mereka tidak menginginkan adanya kecurigaan dari para warga sehingga membuat aib dari jenazah tersebut menjadi tersebar ke seluruh penjuru warga desa Tapak Kromo. Langkah selanjutnya, mereka berdua segera mengkafani jenazah si wanita tersebut. Dengan telatennya, Ibu Sumi membungkus bagian-bagian tubuh dari jenazah wanita tersebut dengan hati-hati. Ia memastikan jika seluruh tubuh jenazah wanita tersebut tertutup rapat. Setelah usai mengkafani, jenazah tersebut kemudian disolatkan. Banyak para warga yang sudah menunggu. Mereka segera memasuki rumah untuk menyolatkan si jenazah tersebut. Dari kejauhan, Pak Sumardi dan Ibu Sumi hanya terduduk diam. Keduanya benar-benar merasa ada lelah dan pegal-pegal setelah melalui semua proses itu. Sebelum jenazah dibawa menuju ke pemakaman, Pak Sumardi menanyakan kepada Ibu Sumi terkait apa yang baru saja terjadi sampai-sampai dirinya merasa ketakutan. Padahal, Ibu Sumi terbilang sudah berpengalaman sama seperti Pak Sumardi. Namun, dilihat dari raut wajah yang tergambarkan saat itu, wajah Ibu Sumi terlihat sangat pucat dan penuh tekanan. Apa yang aneh dari jenazah wanita itu, Bu? Tanya Pak Sumardi. Aku mendapati banyak keanehan di tiap tubuh jenazah wanita itu. Dimulai dengan tubuhnya yang menekuk serta aura merinding yang begitu kuat. Semuanya terasa dalam waktu yang bersamaan. Jelas Ibu Sumi kepada Pak Sumardi. Lalu, mengapa Ibu berteriak? Dia, dalam kurung, arwah jenazah wanita tersebut, hadir saat proses pelurusan bagian kepala sedang dilakukan. Dan bersamaan dengan itu, terdengar sesuatu yang aneh. Ucap Ibu Sumi. Sesuatu yang aneh? Benar. Seperti suara bebunyian tulang yang dipatahkan dalam waktu sekejap. Suara bebunyian tersebut masih terngiang-ngiang di telinga Ibu Sumi. Bagaimana tidak? Setelah suara itu muncul, Ibu Sumi sempat terkejut tatkala melihat bagian kepala dari jenazah tersebut berbalik ke arahnya. Bisa dikatakan, bagian kepalanya berbalik dari tubuh aslinya. Atas ketakutan tersebut, Ibu Sumi hanya terdiam.
Ia bersama dengan Pak Sumardi hanya menunggu di hadapan rumah duka sampai jenazah tersebut dimakamkan. Setelah jenazah disolatkan, jenazah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam keranda lalu dibawa menuju ke pemakaman oleh para warga dan keluarga jenazah sembari menggaungkan kalimat tarjih. Malam hari setelah pemakaman jenazah tersebut, Ibu Sumi masih melihat suaminya, yaitu Pak Sumardi, sedang terduduk diam di depan rumah. Seperti ada beban yang menyangkut di pikiran suaminya, Ibu Sumi mencoba menanyakan permasalahan yang sedang dipikirkan suaminya. "Tumben ngelamun, Pak. Ada apa memangnya? Bapak masih ngerasa janggal aja, Bu. Sudah hampir 8 orang yang meninggal dalam 1 bulan. Tapi anehnya, rata-rata semuanya meninggal masih dalam keadaan pengantin baru. Ibu juga mikir gitu, Pak. Apalagi sama yang terakhir ini. Ibu ngerasa pengantin yang baru meninggal ini seperti ada sangkut pautnya sama yang sudah-sudah. Maksud ibu selalu mencium bau busuk di daerah kemaluan si wanita tersebut. Tidak mungkin juga bau busuk tersebut dihasilkan karena hal-hal lain yang bersifat intim. Bau busuknya seperti memang ada yang menaruh bangkai di dalam kemaluan tiap jenazah para pengantin wanita. Entah mengapa, Ibu Sumi serasa ada yang aneh dengan kematian setiap jenazah pengantin wanita yang biasa ia dan suaminya mandikan. Setiap kematian dari pengantin wanita tersebut seperti terikat satu sama lain dan memiliki benang merah yang sama, yaitu bau busuk pada bagian kemaluan. Sepertinya, kematian ke-8 orang pengantin ini bukanlah kematian yang normal. Maksudnya, Pak, ada sesuatu yang sudah terjadi karena kematian aneh tersebut. Ibu Sumi mengangguk paham. Kini dirinya menganggap jika kematian tiap pengantin wanita yang terjadi di desanya bukanlah kematian yang wajar, melainkan kematian yang disebabkan oleh sesuatu yang belum terungkapkan. Semakin malam, hawa dingin di desa Tapak Kromo semakin menusuk ke bagian tubuh hingga menembus ke tulang. Ibu Sumi dan Pak Sumardi segera masuk ke dalam kamarnya. Saat mereka ingin masuk ke kamar, keduanya mendengar suara tangisan dari arah kamar kosong yang dulunya digunakan untuk menyimpan barang-barang bekas dan tak layak pakai gudang penyimpanan barang. "Pak, dengar gak?" "Iya, Bu." "Bapak dengar. Ada yang nangis dari arah gudang." Keduanya pun berjalan menuju ke arah gudang tempat penyimpanan barang-barang bekas miliknya. Tak disangka, semakin mereka berdua mendekati ruangan tersebut, hawa merinding serta suara tangisannya semakin membesar hingga membuat langkah mereka berdua sedikit gugup. Hik 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 hik. Pak Sumardi dan Ibu Sumi pun kemudian membuka kamar gudang tersebut. Dengan keadaan tangan yang sedikit gemetar, mereka berdua pun terkejut saat melihat penampakan seorang wanita yang sudah berbalutkan kain kafan lusuh sedang terduduk. Lalu, tidak berselang lama, sosok wanita itu menengok ke arah Pak Sumardi dan Ibu Sumi sembari mengucapkan kalimat yang menakutkan. "Tolong, bebaskan saya." Lalu, tidak berselang lama, sosok wanita itu menengok ke arah Pak Sumardi dan Ibu Sumi sembari mengucapkan kalimat yang menakutkan. "Tolong, bebaskan saya."